Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bagaimana kabarnya sahabat 24? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat 24, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya hari ini kita semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Hari raya yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Lantas ada yang tahu nggak apa yang menjadi keistimewaan di hari menjelang Idul Fitri dilaksanakan? Anak-anakku sekalian, umumnya 10 hari terakhir itu merupakan 10 hari yang sangat istimewa bagi kita semua. Karena disitulah ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, di sini ada yang tahu nggak Lailatul Qadar itu apa dan bagaimana? Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya Ustadz Syifa akan memberikan penjelasan sedikit singkat tentang malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadr ayat 1 sampai ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, dalam surat ini anak-anak merupakan penjelasan terkait malam Lailatul Qadar. Baik, kita coba baca arti dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat pertama kita baca lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat ketiga, Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat keempat, Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Yang artinya, pada malam itu turun para malaikat dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Ayat kelima, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, ada satu kisah bahwasannya Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dalam beberapa sabdanya tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu akan turun untuk apa kira-kira? Lailatul Qadar turun untuk memberikan semangat kepada hamba Allah, kepada umat Nabi Muhammad SAW agar lebih giat lagi dalam beribadah di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Kemudian Nabi bersabda, beriktikaflah 10 hari terakhir bulan Ramadan dan carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada kisah lagi anak-anak. Para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah memberikan kesaksian tentang Lailatul Qadar. Dari Abi Salamah, ia bercerita, aku bertanya kepada Abu Sa'id, ia adalah sahabatku. Lalu ia berkata, kami beriktikaf bersama Nabi SAW dalam 10 hari pertengahan dari bulan Ramadan.
Lalu beliau keluar dari rumah di pagi hari pada tanggal 20 Ramadan. Beliau lalu berkhutbah di hadapan kami. Aku diperintahkan untuk menjemput Lailatul Qadar, lalu aku lupa tepat waktunya. Maka carilah ia di 10 hari terakhir di hari ganjil. Ada kisah lagi anak-anak. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa dari beberapa orang dari sahabat Nabi diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang mau mencarinya, maka carilah pada 7 malam terakhir itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, lantas anak-anak, kira-kira kapan sih kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar itu? Para ulama memiliki kesimpulan yang berbeda-beda terkait malam Lailatul Qadar itu. Ada yang bilang 10 hari terakhir itu di antara itu, ada yang bilang di malam ganjilnya, dan seterusnya. Nah, lantas kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seyogyanya di dalam 10 hari terakhir itu kita memaksimalkan dengan beribadah. Kita harus lebih giat beribadah lagi. Tidak menunggu malam ganjil atau di malam-malam tertentu. Yang pasti di 10 hari terakhir, ya apalagi ini mendekati kurang dari 5 hari, maka kita yang pertama yang harus kita tingkatkan adalah sholat berjamaah. Ya, 5 waktu kita usahakan berjamaah, termasuk kita juga mengikuti sholat qiyamul lail. Yang kedua, kita lebih giat lagi membaca Al-Quran, termasuk juga artinya. Biar apa? Biar kita tahu dan biar kita lebih mudah memahami Al-Quran itu seperti apa, inti dari kandungan tersebut. Dan yang ketiga adalah kita lebih giat lagi dalam beramal. Bisa sedekah kepada orang yang membutuhkan, kita berinfak untuk pembangunan masjid maupun sekolah, kita bisa wakaf dan seterusnya. Yang keempat, jangan lupa kita upayakan untuk berintikaf di masjid ya anak-anak ya. Dan kita bisa mengajak ayah bunda memaksimalkan sisa-sisa 10 hari terakhir ini untuk berintikaf di masjid. Lantas apa yang kita lakukan di dalam masjid selama itikaf itu? Yang pertama, Ustaz ulangi lagi, kita bisa memperbanyak baca Al-Quran, kita bisa memperbanyak sholat sunnah, terutama di qiyamul lail. Dan kita juga tidak lupa bahwasannya kita membawa infak terbaik atau amalan sedekah terbaik kita pada saat itu juga. Lantas apa yang akan kita peroleh? Sahabat 24 sekalian, yang pasti kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian syukur-syukur kita memperoleh malam Lailatul Qadar itu tadi. Kita menggapai bulan yang sangat mulia. Agar kita dapat menggapai malam kemuliaan itu, yang mana malam kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi kurang lebih sekitar 83 tahun. Ya, jadi selama 83 tahun itu kita memperoleh yang namanya bulan atau kemuliaan-kemuliaan itu tadi. Terlebih usia umat Rasulullah Muhammad SAW itu rata-rata di usia sekitar 60 tahunan. Jadi mari kita tingkatkan lagi di sisa-sisa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, sebelum kita menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Jangan lupa kita harus memaksimalkan sisa-sisa malam terakhir di bulan Ramadan ini. Sekian dari Ustadz. Apabila Ustadz ada kekurangan, Ustadz mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio.